Halo semuanya, kami dari jurusan Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil UTS kami dari mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi kelas 2 Sinde yang terdiri dari kelompok WLAN dengan NPM 241035 dan Kendra Vinson dengan NPM 241191 dan Henry 24319192. Di sini yang akan dipresentasikannya adalah menyebutkan kelebihan dan tantangan dari AI atau Artificial Intelligence dan berikan contoh pada masing-masing kelebihan dan tantangan tersebut. Kemudian menyebutkan salah satu bahasa besar yang terkenal seperti GPT-4 dan LLMA-4 serta menjelaskan dan bandingkan kedua model bahasa besar tersebut. Kemudian membuat ringkasan artikel terbaru yang berkaitan dengan Big Data pada tahun 2020 dan urutannya. Jadi, apa itu AI? AI adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi, merupakan teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI dapat bekerja dengan cara meniru kemampuan manusia dikarenakan AI belajar dengan kemampuan dari komputer atau mesin yang membutuhkan data yang banyak. Kemudian ada algoritma dan proses pembelajaran. Contohnya seperti merekomendasikan konten yang ada pada YouTube, memberikan saran film, lagu, atau video berdasarkan kebiasaan dan preferensi pengguna. Jadi ini ada cara kerja AI. Cara kerja AI yang pertama itu adalah dengan input data. AI menggunakan sejumlah data berupa teks, gambar, suara, dan angka untuk dipelajari. Contohnya, jika AI diminta mengenali gambar prosesor laptop, maka AI perlu ribuan gambar prosesor laptop untuk dipelajari. Kemudian, pelatihan. Pelatihan data yang banyak akan dimasukkan ke dalam sistem AI lalu dilatih menggunakan algoritma dengan rumus atau logika komputer. Setelah belajar dari data, AI bisa membuat keputusan sendiri saat mendapat informasi baru. Kemudian dengan proses algoritma, AI juga memanfaatkan algoritma untuk menganalisis data. Jenis algoritma biasa melibatkan yang pertama itu machine learning. AI belajar dari data, kemudian deep learning, cabang machine learning yang memakai jaringan saraf tujuan seperti otak manusia. Kemudian natural language learning processing, kemampuan memahami bahasa manusia, contohnya seperti ChatGPT dan DeepSeek. Ada juga keunggulan Artificial Intelligence. 1. Personalisasi layanan. AI dapat mempermudah pekerjaan manusia seperti dalam personalisasi layanan seperti software atau aplikasi seperti YouTube dan Spotify. Itu menggunakan AI untuk merekomendasikan video ataupun lagu yang sering diputar oleh pengguna. 2. Menganalisis Big Data. AI dapat menganalisis jumlah data yang sangat besar atau Big Data dalam waktu yang singkat. Ini sangat membantu dalam prediksi tren pasar, analisis perilaku pelanggan. Ada juga manfaat dari menganalisis Big Data, yaitu akan menghasilkan insight atau keputusan yang cepat dan akurat, bahkan dalam situasi kompleks. Ada juga tantangan AI. Manusia akan malas untuk melakukan kegiatan kesehariannya ketika bergantungan pada AI. Contohnya, seperti mahasiswa UIB yang membuat tugas kuliah selalu menggunakan ChatGPT, Gemini, maupun yang lain, sehingga akan malas untuk berpikir. Meskipun AI ini dapat menjawab pertanyaan dengan cepat, namun AI juga bisa salah, karena ia belajar dari miliaran data di internet, termasuk informasi yang salah atau tidak lengkap. Contohnya, pada seorang mahasiswa, ketika tanya kepada AI, 2 ditambah 2 dikali 2
AI akan menjawab 8, sedangkan jawaban yang benar adalah 6. Kesalahan AI adalah jawaban benar adalah 6, karena setiap perkalian akan dilakukan terlebih dahulu. Apa itu Large Language Model atau yang disingkat dengan LLM? Adalah sistem AI yang dirancang untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks secara alami. Model LLM ini dapat bekerja dengan cara dilatih dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan website untuk meniru bahasa manusia dengan akurat. LLM bekerja dengan menggunakan Natural Language Processing atau yang disingkat dengan NLP, yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer bisa memahami dan menghasilkan bahasa manusia, seperti bahasa Indonesia, Inggris, dan lain-lain, secara otomatis dan menggunakan algoritma deep learning untuk mengenali pola dalam teks. Dengan demikian, model ini mampu menjawab pertanyaan, menulis artikel, menerjemahkan bahasa, dan bahkan menghasilkan kode pemrograman. Apa itu LLM-4? LLM-4 adalah singkatan dari Large Language Model Meta AI. Ini adalah serangkaian model bahasa besar versi keempat atau LLM yang dikembangkan oleh perusahaan Meta. Dulu adalah Facebook. Untuk LLM versi keempat, masih dalam tahap pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan AI dalam memahami dan menghasilkan bahasa alami, sambil tetap mempertahankan prinsip efisiensi, keterbukaan, dan aksesibilitas yang menjadi ciri khas LLM dari Meta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas GPT 4.0 atau Generative Pre-trained Transformer 4. GPT-4 adalah model AI yang dikembangkan oleh OpenAI versi keempat dari seri GPT dan merupakan salah satu LLM paling canggih saat ini. Ya, jadi ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI sampai sekarang ada 4 generasi. Yang sekarang kita kenal atau yang sering kita gunakan adalah GPT seri keempat atau generasi keempat. Cara kerja dari GPT generasi keempat ini menghasilkan respon dengan memprediksi kata berikutnya yang paling mungkin dalam suatu urutan. Jadi cara kerja dari GPT generasi keempat ini adalah dengan memprediksi kata-kata berikutnya yang akan diketik oleh user. Dengan cara ini, GPT-4 dapat memberikan respon yang sangat cepat. Oke, jadi di sini akan membahas perbandingan GPT-4 versus LLMA 4. Kita ambil poin pentingnya saja. Yang paling pertama, model akses. GPT-4 adalah tertutup atau closed source. Dan LLMA 4 adalah open source yang bebas digunakan atau dikembangkan oleh user. Kemampuan multimodal. GPT-4 dapat mengenerate teks, gambar, suara, sedangkan LLMA 4 masih teks saja, belum bisa gambar atau suara. Ukuran model 1 triliun parameter dan LLMA 7B sampai 70B parameter. Kinerja reasoning. GPT memiliki reasoning yang sangat tinggi, unggul di coding, logika, dan pemahaman teks. Di LLMA 4 umumnya masih di bawah GPT-4. Konsumsi resource. GPT-4 mengkonsumsi resource yang lebih besar, butuh GPU yang besar. Sedangkan LLMA 4 lebih efisien dan bisa dijalankan lokal. Kompatibilitas lokal. GPT-4 sulit dijalankan lokal karena berbasis online. Sedangkan LLMA 4 mudah dijalankan di perangkat lokal. License. GPT-4 memiliki license berbayar, sedangkan LLMA 4 open source, gratis untuk riset oleh siapapun yang menggunakannya. Kelebihan. GPT-4 memiliki kelebihan yang lebih stabil, layanan komersial yang lengkap,
Sedangkan LLM-4 memiliki kelebihan gratis, terbuka, cepat untuk riset. Kekurangannya adalah GPT-4 closed source, mahal, dan tidak bisa dikustomisasi atau di custom sesuai kenyamanan si pengguna. Sedangkan LLM-4 untuk respon membutuhkan tuning yang lebih untuk hasil yang optimal. Karena ia adalah open source, jadi kita bisa tuning sesuka kita atau setting senyamannya kita memakainya. Next slide. Kita akan membahas big data. Big data adalah istilah yang digambarkan volume data yang besar, baik terstruktur atau tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis pada sehari-hari. Big data dapat didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang ditandai dengan peningkatan volume yang sedang berlangsung, variasi kecepatan dan kebenaran data yang membutuhkan teknik dan teknologi canggih untuk ditangkap, menyimpan, mendistribusikan, mengelola, dan menganalisa data tersebut. Contoh penggunaan Big Data pada teknologi Big Data dapat merekomendasikan konten seperti YouTube, Spotify, dengan menganalisis konten yang sering diputar, lalu menyarankan konten yang serupa. Oke, next slide. Ciri-ciri dan konsep Big Data. Yang pertama, 3V, konsep awal. Volume. Data besar seperti transaksi e-commerce, data sensor cuaca. Yang kedua, velocity. Data cepat masuk seperti update harga saham atau lokasi ojek online. Yang ketiga, variety. Berbagai bentuk data, teks, gambar, video, atau audio. Contoh, komentar, rekaman CCTV, yang bisa didefinisikan sebagai variasi lah. Yang selanjutnya ada 4V, ada tambahan value. Value digunakan untuk strategi bisnis, rekomendasi produk, lokasi toko terbaik. Yang kelima, 5V, tambahan veracity. Veracity, data harus akurat, misal tidak hoax, typo, atau error dari sensor. Atau ya, data itu harus akurat. Berikut ini kami memberikan contoh penggunaan Big Data pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Big Data digunakan secara signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19, salah satunya melalui Zoo COVID Symptom Study di Inggris yang mengumpulkan data gejala dari jutaan pengguna untuk mendeteksi pola penyebaran dan jenis-jenis infeksi. Selain itu, sistem COVID Early Warning System menganalisis data rekam medis elektronik dari berbagai negara untuk memprediksi risiko kematian pasien secara real-time menggunakan machine learning. Di sisi lain, COVID-19 Genomics UK Consortium memanfaatkan Big Data Genomic untuk melacak mutasi virus SARS-CoV-2 dan mendukung kebijakan kesehatan publik. Ketiga inisiatif ini menunjukkan bagaimana Big Data menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan cepat dan akurat di tengah krisis global. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan atau AI terus berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia modern. GPT-4 dan LLM-4 adalah contoh LLM yang paling canggih dengan keunggulan masing-masing. GPT-4 unggul dalam performa, LLM-4 unggul dalam keterbukaan dan efisiensi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa GPT-4 adalah closed source yang tidak bisa disetting-setting. Sedangkan LLM-4 adalah open source yang dapat kita setting sesuai kenyamanan. Pemanfaatan AI dan Big Data harus dilakukan secara etis dan bijak. Pemahaman mendalam tentang teknologi ini penting untuk menghadapi tantangan digital masa depan. Oke, presentasi ini sampai di sini aja. Jika ada salah kata, mohon maaf.